Kenapa tiba-tiba pengen motoran ke Mekah gitu? Kenapa nggak motoran Medan Aceh gitu? Kan lebih dekat. Dengan kita punya karena bukan berarti kita bisa keliling dunia dengan bebas. Bukan. Tidur bentar tiba-tiba ini dengar suara tembakan. Duh, di belakang hotel nih. Iya. Duh. Tiba-tiba. Habis itu suara ini ledakan. Duh, besar suara. Lewat dari belakang aku, satunya gini ngarahin bajoka. Masa? Asli, itu sayang aku nggak gue rekam bah. Gini dibercandain sama dia. Gini. Dibercandain? Iya. Bercandanya serem ya di sana ya. Selamat datang di Ngabar setelah sekian lama. Sekarang bersama the one and only Mas Sandi. Gas cari angin ya Mas? Betul. Apa kabar? Sehat. Ini terima kasih banget akhirnya sudah mau datang nih. Karena jadwalnya sibuk touring kayaknya ya. Enggak sih. lagi vakum. Lagi vakum. Karena motor kebetulan di... Ku tinggal di Riyadh kemarin tahun lalu. Parkirnya sehari berapa di sana? Aduh, belum ditagih. belum ditagih. Tapi motor ditinggal di Riyadh udah hampir setahun ya? Udah lewat setahun malah. Kemarin aku tinggal itu akhir Januari tahun lalu. Oh, di sana ada yang manasin? Nggak ada, copot aki aja. Udah ditinggal aja gitu? Udah tinggal aja. Wow. Honda mah nggak ribet. Agak ribet. Jadi hari ini kita mau ngomongin perjalanan serunya ya kan Bang Sandi dari Medan waktu itu ya. Betul. Sampai ke Mekah ya kan, dan kenapa sih sampai begitu, dan mungkin kita kalau boleh nanya habis berapa tuh Oke. biaya sejauh itu ya kan. Nah Bang, sebenarnya aku mau nanya dulu, kenapa tiba-tiba pengen motoran ke Mekah gitu? Kenapa nggak motoran Medan Aceh gitu, kan lebih dekat. Oke. Jadi sebenarnya aku tuh hobi touring itu udah dari SMP. Oke. Dari Dulu. sekolah di Medan dulu udah? Ya, tuh ya namanya kita SMP Ya, belum ya, ada ya. motor lah ya. Ya. Motor orang tua ya kan, SIM belum ada pokoknya. Nyuri-nyuri lah. Iya, pokoknya kriminal aja. Begitu, touring ya kan. Waktu itu dulu touring tuh dari Tanjung Balai ke Medan tuh. Itu jauh tuh Tanjung Udah Balai. jauh kali tuh rasanya tuh. Tanjung Balai itu jauh. Oke. Udah kayak touring luar negeri lah dulu. Pada masa kita SMP. Ha, gitu. ha, ha. Terus kelar kuliah, habis itu kerja, ya udah mulailah, bisa cari uang gitu. Ya. Kan. Nah, itulah pas kelar nikah aku tuh langsung tuh kami touring tuh 7 bulan tuh dari mulai Medan. Ini habis nikah. Ya habis nikah ke honeymoon dong. Honeymoon itu biasanya seminggu 2 minggu Bang. Ya. Ini Kami agak beda sedikit 7 bulan. nggak sikit lah itu Bang. 7 bulan loh. Itu kalau dari hamil itu udah mau lahir itu Bang, 7 bulan itu. Jadi habis nikah, selang berapa lama tuh? Seminggu aja. Wah. Seminggu kami langsung berangkat tuh dari Medan ke Sabang sampai ke Flores 7 bulan jalan pelan-pelan. Jadi dari Medan ke utara dulu ke Sabang. Utara ke Sabang, ya kan? Iya kan? Katanya kan kalau biker wajib ke Sabang dulu. Benar. Jangan ngaku biker kalau belum ke Gua usah Sabang. bikin konten, Katanya no. begitu. Untung gue udah pernah. Naik pesawat sih. Udah pernah loh, yang penting udah pernah. Yang penting udah pernah. Yang penting udah pernah, ya kan? Das. Dari Sabang Turun lah kami lewat jalur barat. lewat jalur barat. Jalur barat. Orang tuh biasanya timur, maksudnya jalur lintas tuh sebenarnya tengah dan timur ya. Iya. Baratnya yang lebih menantang. Betul. Baratnya kan bukan sebenarnya bilang lebih menantang juga enggak, cuman karena jarak antara kota itu jauh-jauh jadi kita ridingnya lebih capek gitu. Tapi kalau masalah pemandangan juara jalur barat di Sumatera gitu. Itu dari situ ke selatan. Nyebrang. Habis itu masuk ke Pulau Jawa sampailah ke Flores. Gitu. Sampai Flores, balik lagi sampai Medan. Sampai Flores, bukan sampai Flores lagi. Kita sampainya itu ini, apa yang ada Pulau Padar itu? Kalau pada dari Komodo, Iya, sampai situ kami. naik motor tuh. Iya, naik motor. Wah. Habis itu, balik lagi ke Surabaya, motor langsung jual. Bener. Iya, langsung dijual. Hari ini nyampe, besok langsung laku motor. Itu dijual tentunya udah bukan low kilometer lagi tuh ya. Iya. Itu waktu itu honeymoon pakai motor Honda Forza 250. 2,5? Iya. itu beli buat touring juga tuh emang. Iya, beli buat touring aja. Dulu kan aku karena dulu seringnya pakai Matic, jadi yang aku tahu motor Matic aja. Iya. Gak tahu aku motor adventure, dual sport, apalagi kayak naked bike segala macam, nggak ngerti aku. Yang aku tahu cuma Matic. Jadi itu beli tiba-tiba langsung dipakai touring. Iya. Langsung. Forza 2,5 nggak pakai inrayan, nggak pakai apa-apa, Enggak. nggak dimodif, Enggak. dar standar.
modifnya cuma sok belakang doang. Ganti sok belakang doang, habis itu udah sama pakai box, udah tahu kan kalau bawa ini kan repot ya. Ya benar. Nah, pokoknya tahu kan bagasi Forza itu sebesar apa? Nah, itu barang dia semua sebesar tuh. harapan ibu sih. Besar banget emang. Ya kita laki-laki cuma baju aja udah gitu sama laptop dah. Itu 7 bulan berdua sama istri naik Forza, Ya. ya kan? Modifikasi standar lah ya. Modif standar. Itu istrinya nggak marah-marah itu bang? Enggak, kadang marah. Kadang marah. Kadang ya namanya istri kan, kalau aku kan lebih suka tuh hal-hal yang menantang gitu kan. Benar. Nah, kalau istriku beda aliran. Ya. Dia wisata yang nyaman. Benar. Ya kan, Ya, kalau ya. aku wisatanya menantang gitu. Itu kadang kita nggak ketemu. Nah, loh, tapi gimana caranya bisa ketemu sampai mau yaudah deh aku ikut touring suamiku ke Sumba 7 bulan gitu. Ya namanya istri ya ikut suami. Mau gimana ceritanya dia ikut aja. Iya, ikut aja. Itu perjalanan 7 bulan bawa baju berapa banyak tuh waktu itu? Kalau aku sih cuma 3 pasang aja selain riding gear ya. Oh iya, Udah itu aja. istri? Ya, Banyak lah. Ya. Belum lagi perawatan kulitnya. Nah, Makanya. itu yang Tapi sebelum nikah istrinya suka diajak naik motor. kalau jualan-jalan dekat dia suka. Baru pertama lah itu dia jalan-jalan jauh. Buset, sebelumnya nggak pernah diajak touring. Nggak pernah. Jadi istri nikah pertama kali diajak touring itu langsung 7 bulan. Iya. Wah. Itu Luar biasa istrinya Bang Sandi. Keren banget, gue aja belum pernah touring 7 bulan. Langka. Itu 7 bulan motornya ada yang rusak nggak tuh? Forza standar tuh. Pas Forza itu ya CPT lah, standar meter. Ya standar lah. Iya. Tapi nggak repot. Nggak repot. CPT doang. Kenapa akhirnya langsung dijual sampai Surabaya jual gitu? Oke. Masa itu kan kita ngelewatin Jawa Timur tuh, Bromo. Jadi kita ada 4 hari di Bromo. Banyak isu kalau Matic ke Bromo itu banyak yang trouble CVT-nya kan. Benar. Ya udahlah, motorku tinggal, istriku tinggal, ku rental CRF 150. Istri tinggal di hotel kan? Tinggal di hotel. Oh iya, tapi dia tinggal di jalan kan? Besok subuhnya langsung aku turun. Boh, itu pertama kali aku ngeliat Bromo, ya kan. Sunrise-nya luar biasa, ditambah lagi motor yang proper dan aku bisa ke ujung-ujungnya Ya. Bromo di mana orang nggak ada ke sana gitu. Ya. Pakai motor CRF 150 itu tuh. Nah, dari situlah mulai berasa sense of adventure dari touring itu tuh ada di situ tuh. Gitu. Dimana kita bisa kemana aja Benar. tanpa khawatir jalannya ada apa enggak. Itu dia. Itulah momen-momen akhirnya aku harus ganti motor trail gitu. Betul. Enggak pada masa itu tuh enggak mesti motor trail, motor adventure, apapun lah pokoknya bukan Matic aja dah. Ya. Gitu. Gitu. Ya. Dari situ, tapi itu masih lanjut dulu ke Sumba. Masih ya? lanjut. Ya, tapi dari situ aku udah tahu, oh nanti ke touring kelar, nih motor gue jual nih. Enggak cocok aku sama motor ini. Langsung. Bromo mengubah segalanya ya. Tapi kenapa akhirnya dijualnya di Surabaya? Karena kita tinggal di Kediri. Oh, Kita kan dari apa tadi? Medan. Bukan, dari Flores tadi kita balik ke Surabaya tuh pakai kapal. Nggak Oh, jalan langsung, darat lagi, langsung, ya, langsung, capek kan. langsung. Pakai kapal, begitu landing di Surabaya, nah jual lah. Langsung di situ. Langsung di situ. Kita pulang dari Surabaya ke rumah yang di Kediri, pakai ini travel jadinya. Mungkin ini buat yang belum tahu, Bang Sandi ini juga orang Kediri ya. Tinggal Tinggal di Kediri. tinggal jadi orang Medan, motornya Medan. diri ya, tinggalnya di Kediri guys. Betul. Emang sangat nomaden. Bolak-balik lah. Bolak-balik, ya kan. Lah itu BPKB berarti dibawa-bawa kemarin? Iya, bawa SIM BPKB bawa. Nggak, Mana tahu. BPKB waktu si Forza itu loh. Iya, bawa. Mana tahu modal kurang jual ya. Emang suka hidup menantang ya, Iya, saya lihat-lihat menantang. ya suka hidup menantang. Nah Bang Sandi, nah dari situlah akhirnya mulai suka motor trail, motor laki lah. Betul. Nah, habis itu emang langsung ke Mekah? Enggak dong. Enggak. Nah, itu motor ku beli di Jakarta. Si CRF Rally ini. Oh belinya di Jakarta? Beli di Jakarta, plat Jakarta. Kenapa nggak di Surabaya? Nah, aku kan kemarin tuh main dulu ke Jakarta. Pengen ngerental motor. Apa nih yang motor yang adventure yang cocok ya? KTM cocok kayaknya. Ku rental motor KTM 390. Ya kan? Begitu ku pakai, tenaga oke sih. Cuman riding posisinya aneh gitu. Gak cocok. Gak cocok sama ku. Udahlah, gak cocok.
Udah tiba-tiba ada yang jual CRF 2,5. Aku awalnya nggak ngerti nih CRF 2,5 nih motor apa. Oh nggak tahu Nggak awalnya. tahu malah ya kan. Ini kok aneh nih motor, lampunya sebelah ya kan, kepalanya aneh Ya, gitu, ya, ya kan. Ha. Nah, habis itu tapi nggak apa-apa lah kalau dia dihitung-hitung dari harga aksesoris yang dia Oke lah. pakai dengan harga jual yang dia kasih itu untung sebenarnya gitu. Kalau misalnya nggak cocok ya Jual lagi ya. gitu kan. Begitu gue beli, juara nih motor. Cocok. Sampai lah sekarang. Sampai sekarang motornya ditinggal di Riyadh. Di ya kan? Riyadh motornya. Nah itu kan motor beli di Jakarta. Betul. Tadi dulu, istri di mana nih sekarang? Sekarang ini. Waktu beli CRF tuh istri di mana? Oh ikut. Oh ikut. Ikut dia pas beli itu. Ini apa bang katanya? Motor kan. Berapa lagi nih katanya? Murah kan. Oh, berarti itu beli motornya nggak izin istri tuh ya? Enggak lah. Minta maaf aja. Enggak. Jadi ini kita mau kemana katanya? Ada ikut aja. Ini ngajak touring istri nggak bilang mau kemana gitu ya? Nggak bilang. Terus dari habis beli, terus kemana habis itu? Langsung Habis bawa ke beli. Medan? Iya. Berdua? Jadi enggak. Istriku pesawat dari Jakarta ke Medan ya kan, itu puasa tuh, awal-awal puasa tuh, aku langsung lah namanya pertama motor baru ya kan, pengen lah kemana-mana ya kan, Oh, benar. dari Jakarta langsung gue riding ke Medan, 7 hari. Emang kebetulan sangat-sangat suka yang menantang ya Bang Sandi itu. Berarti Nyobain. istri nyampe duluan, Iya. Bang Sandi belakangan karena naik motor. Nah, begitu dia nyoba naik motor itu, begitu kita beli kan dicobain, cocok lah bang, nggak kuat nih, setengah jam aja udah sakit pantat nih. Iya, Namanya iya, CRF kan Kecil, emang joknya- bukan iya. boncengan kan gitu. Kebetulan sebelumnya pakai Forza. Iya. Forza kan nyaman sekali Betul, dong ya dibandingin CRF. Jadi ini beli CRF nggak tahu bentukannya gimana, nggak ada research dulu ya. Nggak ada. Langsung aja udahlah belilah gitu ya. Iya. Tapi sekarang sudah ada di Riyadh. Nah, ngonten pertama kali tuh apa waktu ke Riyadh itu? Bukan. Aku pertama kali ngonten itu tuh tahun 2023. Begitu mau beli motor itu tuh. Tapi awalnya pakai ngonten pakai akun pribadi dong gitu. Random lah ngontennya kan. Habis itu kayaknya bagus nih kalau buat satu akun khusus untuk traveling bermotor gitu kan. Apalagi namanya ya. Apa ya istilahnya istilah lain dari jalan-jalan? Ya, cari angin salah satu. Benar. Ya kan? Ku cari nih sosial medianya. Aduh, banyak yang udah dipakai lagi cari angin. Dan istilah cari angin ini kan terlalu umum ya. Ya kan? Jadi nggak cocok kalau dijadikan brand gitu. Tambahin dikit lah. Satu suku kata. Gas. Gas cari angin. Gas cari angin. Dari situ lah mulai. Nah, perjalanan pertamaku itu karena udah setengah dari Indonesia, pengen lah nih nyobain luar negeri. Tapi yang negara tetangga dulu tuh. Ya, itulah aku kepikiran Borneo. Benar. Nah, itulah pertama touring gas cari angin. Borneo. 360. Berapa hari? 40 hari. Berarti kalau dari Sumatera nyebrangnya lewat mana berarti Bang? Motor kan pada masa itu motorku tinggal di Kediri. Ntar dulu. Tadi bukannya riding ke Medan? Iya, dari Medan aku kan, air raya aku. Air raya kelar lebaran, balik aku lagi. Oh, wah. Ke Kediri. Jakarta Pakai Medan jalan-jalan. Medan Jakarta udah kayak ngelaju Bogor Jakarta aja ya konsepnya ya. iya. Oh motor di Kediri. San Mori lah itu kan. San Mori, San Jakarta Mori anak Medan Medan touring. Jakarta. Ngeri kali loh Bang Sandi ini ya kan. Motor di Kediri, Bang Sandi di Medan. Ya. Langsung tuh ketemu di motor kirim lah, ketemu Enggak. Jadi aku flight ke Surabaya ke Kediri lagi. ambil motor dari Kediri, nyebrang lah pakai kapal. dari Surabaya Dari Surabaya ke Banjarmasin. ke Banjarmasin. Start dari Banjarmasin sampai finish lagi Banjarmasin. Full darat. Wah, itu udah ada sponsor, udah ada ini. Belum ada sama sekali. Gas sendiri aja. Iya, sendiri aja. Wah, gokil. Itu udah ngurusin karne. Udahlah. Karena Kita kan udah masuk Malaysia. Malaysia. Iya. Jadi pas kelar lebaran aku mampir dulu kan ke Jakarta. Itulah ngurusin karne itu. Karne itu diurus di IMI-nya Ini, GBK. benar. Ya, gitu. Pertanyaan terbesar para suami biasanya, Bang, izinnya gimana sama istri 40 hari touring keliling Borneo itu, Bang? Sebenarnya izin itu nggak perlu. Oh, izin itu nggak perlu. Yang Tolong perlu diklip. itu cuma satu, Apa? setoran. Oh, setor.
Tepuk tangan untuk Bang Sandi yang sudah membuka kenyataan ini ya. Ya. Jadi yang penting setorannya aman. Ya. Selama setoran aman, selama dapur ngebul itu aman Iya, ya. aman. 40 hari guys. Kalian bayangin sendiri aja lah setorannya berapa tuh 40 hari, iya kan? Itu 40 hari ini touring yang sangat-sangat di planning. Apakah Bang Sandi ini yang planning banget? Oke, gua hari ini kesini atau kayak namanya, udah gue cari gas, cari angin aja lah, jalan aja deh gitu. Berbekal dari yang 7 bulan touring sama istri itu tuh, dari situ aku belajar tuh bahwa touring ini harus sebenarnya direncanakan, tapi bukan plek ketiplek harus kita sesuai rencana itu, karena kan yang di jalan itu kan kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi apalagi dalam kasus touring luar negeri itu kita nggak bisa sembarang tuh, gitu. Jadi harus betul-betul rencanakan. Jadi rute yang dilewati itu kita harus udah tahu gambarannya gitu. Contoh dari Banjarmasin kemarin sampai ke Aruk gitu kan. Nah itu masih oke lah karena kita berurusan sama ya paling polisi di jalan. Gitu. Tapi begitu kita masuk negara orang, misalnya contoh dari Aruk masuk Malaysia. Nah orang imigrasi Indonesia nanti bakal nanya, imigrasi Malaysia bakal nanya, customnya bakal nanya, dan pertanyaan mereka itu pasti seputar itinerary kita. Apabila kita blank tentang itu, dia pun ragu sama kita. Bisa-bisa ditolak. Bisa-bisa ditolak gitu. Di samping itu juga kalau kita tahu itinerary kita sepanjang jalur itu, kita tahu menyediakan dokumen apa aja yang kita perlu. Dan informasi apa aja yang kita perlu gitu. Makanya situ tadi persiapan itu sangat-sangat perlu, terutama untuk touring luar negeri. Gitu. Karena biasanya emang bahkan nggak usah touring, kalau naik pesawat aja ada itinerary-nya. Iya, ditanyain sama customnya, imigrasi, hari kau mau kemana gitu. Kalau kita jawabnya lambat aja dia udah mulai ragu. Apalagi kalau kita nggak tahu, semakin susah. Apalagi bawa motor plat luar negeri, betul, ya kan, kecurigaannya makin banyak. Atau penting tuh dicatat tuh guys. Mungkin habis ini ada yang mau touring ke Rusia, ya kan? Mungkin harus Ukraina yang suka menantang, ya kan? Afghanistan, wah lebih serem lagi ya. Nah, itu Borneo 360 cikal bakal gas cari angin akhirnya riding ke Asia Tenggara habis itu. Oh ini belum ke Mekah nih? Belum. Berapa kali touring berarti luar negeri Bang Sandi ini? Season pertama itu Borneo 360. Season kedua tuh Asia Tenggara. Season ketiga lah yang ke Mekah ini. Nah, Asia Tenggara ini berarti mentok sampai Laos kemarin. Niatnya pengen masuk Vietnam kan, sampai Vietnam. Nggak bisa, motor Indonesia nggak bisa masuk Vietnam. Coba diulang, motor Indonesia nggak bisa masuk Vietnam. Padahal bisa masuk Cina, bisa masuk mana? Bisa. Pada masa itu. Pada masa itu. Ini sebelum ke Cina. Aku nggak ngerti nih regulasinya negara kiri ini seperti apa, karena agak-agak membingungkan regulasi mereka kan. Jadi aku dari Laos tuh mau ngarah masuk ke Vietnam, nggak boleh ternyata. Orangnya aja boleh, motornya nggak boleh gitu. Padahal udah ada karne. Contoh kayak di Thailand, Laos, ya kan, Vietnam, itu tuh karne nggak berlaku. Thailand itu karne nggak berlaku? Nggak. Jadi sebenarnya dengan kita punya karne bukan berarti kita bisa keliling dunia dengan bebas, bukan. Jadi ada negara yang menerima karne, ada juga yang enggak. Gue baru tahu nih. Contoh kayak si Vietnam tidak menerima karne, bahkan Cina juga tidak menerima karne. Thailand, Laos itu tidak menerima karne. Thailand itu nggak menerima karne? Enggak. Yang menerima karne Asia Tenggara itu ya kita, Indonesia, Malaysia, Brunei. Itu aja 3 tuh. Asia Tenggara. Gua pikir tuh menjadi paspor ke seluruh dunia. Bukan. Gitu. Nah itu Asia Tenggara berapa lama tuh? 50 hari kemarin Asia Tenggara. Kenceng ya? Lumayan lah. Sehari berapa ratus kilo itu berarti Bang? 200-300 doang. Oke lah ya 200-300. Udah pakai CRF tuh ya? Udah pakai CRF. Pokoknya gas cari angin tuh startnya dari CRF. Sampai sekarang gitu. Nah dari Asia Tenggara itu balik lagi ke Medan tuh. Nyebrang berarti balik ke Sumatera langsung. Betul. Tanjung Balai. Itu bulatnya tahun berapa tuh? Tahun 2024 yang itu. Mulai ke Mekah tahun? 2024. Itu 2023 yang Asia Tenggara. Sorry, 2022 yang Borneo.
Oke, nah mulai ke Mekah tuh tahun 2000? 2024 bulan 8. Oke, yang ternyata ditempuh selama 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan. ya kan. Oke, itu istri yang penting kamu hati-hati di jalan gitu aja. Iya. Yang penting setoran aman. Ya. Oke. Nah tentunya touring ketiga, berarti itu kan touring ketiga lah ya guys ya. Betul ke ya. Mekah tuh. Kenapa ke Mekah, Bang? Oke. Setahun sebelum keberangkatan tuh aku umroh tuh. Nah, umroh. Wah, ternyata kayak gini ya pengalaman umroh itu ya kan. Pengalamannya pengalaman spiritual. Bukan petualangan gitu. Tapi kayaknya bisa nih kalau spiritual ini ditambah petualangan, ya kan? Berdoa lagu di depan Ka'bah. Aku janji tahun depan aku balik lagi ke sini, tapi pakai motor. Doanya di depan Ka'bah, ternyata langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wah, ternyata kepikiran aja loh, kayak seru nih motoran ke sini. Ya, ke Mekah loh teman-teman. Nah itu, oke, touringnya 6 bulan. Persiapannya berapa lama Bang? Hampir 3 bulan persiapannya. Cepet loh 3 bulan persiapan. Enggak lah. Nyari rute. Iya, pertama itu nyari rute tuh. Yang susah itu justru mengumpulkan informasi itu. Kita kan harus nanya orang yang udah pernah melakukan itu tuh kan, baik dari forum internasional ataupun orang Indonesia langsung gitu. Ya kemarin aku sempat ketemu sebelum berangkat itu sempat ketemu Om Mario, ada lagi Om JJ, kota itu, gitu. Terus informasi dari negara-negara luar, nah itu yang harus kita kumpulkan pada masa itu tuh belum ada AI itu. Jadi ini mengumpulkannya manual. Ya kan? Kalau sekarang udah gampang, ya kan? Udah tinggal prompting aja, udah selesai semua budgeting pun, woi keluar, proposal keluar, ya kan? Jadi benar. Proposal ke istri, ini buatkan proposal untuk istriku. Nah, dia lihat tuh rutenya mana, budgetingnya berapa, udah jelas. Udah jelas. Dulu belum ada ya. Dulu belum ada. Manual. 2024 ini belum ada. Belum ada. Jadi semua manual, ya kan? Nah. 3 bulan itu awalnya boleh tahu nggak Bang? Awalnya tuh budgeting awal itu estimasi di kisaran berapa? Kisaran awalnya itu 300-an. Kisaran awal. Ya. Oke. Nah, nanti realisasinya berapa nanti kita tunggu sampai agak akhir teman-teman ya kan? Iya. Itu rute semua udah ketulis tuh ya? Udah tertulis semua. Visa semua udah dibikin dari sini. Semua tuh, udah. Ini berarti visa umrohnya udah boleh yang pribadi ya? Bukan, aku bukan pakai visa umroh. Aku visa turis. Oh, oke. Aku nggak tahu tuh bisa pakai umroh apa enggak, karena soalnya aku kan masuk perbatasan darat tuh, bukan dengan alasan umroh dong. Bisa jadi ditolak aku nanti kalau perbatasan darat, kalau aku pakai visa umroh gitu kan. Iya. Makanya aku main aman aja pakai visa turis. Oke. Gitu. Nah itu selama perjalanan berarti untuk 6 bulan, Binti bikin berapa visa tuh Bang? Pertama, ASEAN kan nggak dihitung lah. semua kecuali Asia Tenggara. Cina, Pakistan, India. Ya kan? Habis itu Afghanistan, Iran, UAE, Arab. 7 visa. 7 visa. 7 visa. Dalam 3 bulan jadi tuh? Jadi. Wah. Tapi problemnya kemarin tuh, yang agak susah kemarin tuh India justru ngedapetinnya. India? Dari semua negara ini? Iya. India? Iya. Karena kalau kita mau masuk jalur darat India itu kita harus pakai visa reguler. Kalau visanya India itu gampang didapat. Oke. Tinggal buat online aja, langsung keluar tuh di detik yang sama gitu kan. Kalau yang reguler enggak, kita harus ke ini dulu. Embassy. Ke embassy-nya langsung kan habis itu. Nah, di situ tuh aku di interview tuh. Nih kok mau ngapain nih ke India pakai motor nih katanya. Ya, traveling gue bilang. Terus di situ mulai banyak tuh pertanyaan tentang itinerary. Mau lihat mana kau? Mau border yang mana kau lewat nanti? Terus mana visa yang sebelum border kau masuk India kan? Oh, udah ada Pakistan kan? Dari India kau mau kemana nih? Ke Pakistan gue bilang. Oh ini visa Pakistan. Jadi dia jadi makin yakin kan. Terus di India mau kemana aja? Sini. Nginapnya di mana aja nanti? Sini. Jadi jelas. Karena aku udah hafal mati dengan ruteku ya, jadi dia bisa yakin. Karena ada juga beberapa orang Indonesia pengen motoran, apply visa gagal. Oh, ya, apply visa India itu gagal. Gitu. Ya. Jadi memang makanya tadi persiapan tuh harus matang banget ya. Betul. Karena kalau enggak ya bisa ditanya-tanyain kayak gini ya kan. Ya. Nah,
Dari visa semua 3 bulan selesai. Hari pertama jreng dari Medan. Dari Medan ke Tanjung Balai. Istri nangis-nangis gak tuh? Sampai bertemu lagi sayangku gitu. Enggak. Oh, enggak. Karena dia tahu dia bakal nyusul. Oh gitu. Jadi gue pikir bakal kayak dramatis gitu kan, kayak tumpengan dulu kayak apa. Oh enggak ada ya. Enggak. Oh ini istri nyusul. Istri nyusul. Nyusul di? Dia di tiap dia kota yang dia mau. Karena aku biasa di tiap negara tuh mampir ke kota besar. Nyusul dia kayak. Jadi ke KL gitu nyusul. Iya, ke Thailand dia nyusul. Oh ya. Ini bagian dari setoran tadi teman-teman Betul. ya. Betul. Ini bukan setoran. Oh ini bukan. Ini kickback namanya. Oh ini kickback. Beda ternyata ya. Oke, istilahnya beda. Bagus saya suka ini strategi seperti ini sangat-sangat realistis namanya teman-teman ya kan. Nah, kita kalau ngomongin Malaysia udah sering lah ya touring berarti kan. Ke Laos ya kan. Cina nih. Ini salah satu konten yang viral juga nih di Cina. Yang harus ternyata pakai guide. Betul. Gak boleh sendirian waktu itu. Gak boleh. Jadi bayar guide-nya itu sudah dibudgeting juga atau? Sudah. Itu yang dari total 300 juta tadi. Jadi kalau untuk dokumen kayak perizinan itu kan. Dari total budget itu alokasi budgetnya itu untuk perizinan itu sekitar 40%. Bayangin betapa besarnya itu. Izin doang tuh ya. Untuk izin tuh. Itu di luar yang kickback dengan Istri ya di luar istri. Oke. 40%. Kayak contoh kemarin masuk Cina itu aja izinnya itu 40 juta. Gokil. Itu di luar penginapan, di luar makan. Itu di luar penginapan. Iya dong, itu kan izin doang. Sedangkan di Cinanya berapa hari? 28 hari. Wah edan, 28 hari di Cina. Cina itu besar minta ampun tau. Dia luas daratannya 4 kali kita, 4 kali Indonesia. Secara daratan emang luas banget teman-teman. Jauh aja susah kan nyelesainnya. Iya. Bayangin tuh, 4 kali. Berarti selama 28 hari itu ditemenin guide terus? Betul. Oh, dia bisa bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris bisa, bahasa Mandarin bisa. Dan itu katanya yang di Cina ini satu hari berapa ratus kilo? 800. 400 sampai 800 lah. Tergantung provinsi. Kayak di Tibet tuh kan daerah tinggi tuh. Gak mungkin. Gak mungkin 800 ya. Biasanya 400 gitu. 800 kilo sehari itu berapa jam? 8 jam. Berarti lari 100 km per jam. Iya. Konsisten. Berjam-jam. Ya. Bayangkan pakai cerep. Kalian tau gak sih itu menderitanya tuh motornya tuh satu lari mentok kayak cuma segitu kan? Iya. RPM pasti agak tinggi tuh. RPM tinggi 8.000. Lari cepet. Iya. Wah, kalau kalian lari naik motor 100 km per jam di jalan Jakarta, itu paling 10 detik iya. gitu kan, ya kan. Kalau di Cina konstan 1 jam nggak turun tuh bisa. 1 jam bayangin kan. Dan ini motor belum ada cruise control ya? Nggak ada lah, fully manual. Berarti begini terus? Iya. Itu sih jujur capek di situ tuh. Belum lagi menahan angin. Betul. Dan ini lewat tol terus. Iya. Coba deh. Itu kadang aku keluar. Oke. Kalau udah berasa ngantuk gitu kan. Dia kan ada jalan tol, ada jalan umum biasa gitu. Dan itu berbarengan biasanya. Jadi kalau udah ngantuk keluar bentar. Ya kan, masuklah kota-kota gitu kan. Iya, Habis itu masuk lagi gitu. Wah. Dan itu gratis tolnya. Jadi bukan tol sebenarnya, jalan highway biasa aja ya. Tol Tapi gratis. gratis, kalau motor gratis. Oh kalau motor gratis. Ya. Mobil enggak, mobil bayar. Wah gokil. Itu 28 hari di Cina. Iya. Habis dari Cina kita lanjut ke Pakistan, Karakoram. di Pakistan. Nah tapi kalau nggak salah nih yang bensin dapat gratis tuh di mana tuh? Bensin gratis itu Iran. Nah Iran nih. Jadi salah satu konten yang ramai juga tiba-tiba dikasih bensin gratis di Iran. Iya. Kok bisa bang? Gimana ya? Pertama-tama mereka tuh sangat memuliakan musafir. Yang kedua, bensinnya murah. Semurah apa emang di sana? Lebih mahal air. Masa sih? Ya. Di Iran kayak air mineral kayak gini kalau gitu 5.000 kan. Ya, 5.000. Nah, sana pun mirip-mirip lah 5.000. Ya kan? Ini berapa? 600 ml kan? Iya. Nah, di Iran dengan 6.000 rupiah kalau di kita, tangki CRF full. Tangki CRF full? Iyalah,
Murah 12 liter kan lagi jarak. Iya. Full Rp6.000. Gokil. Makanya di sana udah nih ambil aja deh bensin gitu ya. Iya. Berapa kali berarti kemarin dapat bensin gratis di Iran? Tiap hari lah. Tiap hari. Kecuali aku ini kadang, walaupun di Iran tuh bensinnya gratis murah gitu kan, tapi jarak pom bensinnya jauh-jauh Pak, 200 kilo, 300 kilo ya kan. Makanya banyak juga orang jual ini eceran. Gitu. Tapi pun ecerannya cuma 2.000 seliter. Gokil. Kalau yang di pom bensin 500 perak per liter. Itu ron, tau nggak ron berapa? Ron 95 tetap. Wah gokil, bisa Sekarang Bapak nggak heran kan kenapa terjadi yang sekarang terjadi ini, ya kan? Nah, waktu itu di sana kan, berarti setahun sebelum perang sekarang terjadi lah ya. Tapi di sana kondisinya gimana sih di Iran tuh? Ya biasa aja. Nggak Pas ada aku lewatin tuh ya biasa aja. Negara pada umumnya. lewat ibu kota? Enggak. Oh enggak, Lewat ibu kota aku ya. Oh. Karena ibu kota kan di utara, aku kan ngarah selatan. Ngarah ke Bandar Abbas. Oke. Jadi sebenarnya di sana tuh biasa aja. Biasa aja. Cuman kemungkinan karena mereka di embargo, jadi kayak kendaraan-kendaraannya ini kayak kendaraan tua gitu tau. Iya. Nggak ada yang terbaru yang kita lihat sekarang ini tuh nggak ada di sana. Oh. Jadi kayak mobil kendaraan tua gitu. Iya. Tapi kan daerah Timur Tengah ini daerah konflik gitu lah ya. Iran tuh ada konfliknya nggak sih di sana? Waktu di sana ngerasain nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Pas aku lewat lah ya, nggak ada. Iya. Tapi kalau nggak salah sempat ngelewatin daerah yang sempat lagi konflik ya? Iyalah, Selat Hormuz tuh kan dari Bandar Abbas kan aku nyebrang tuh ke Sharjah, UAE. Nah itulah dia daerah konfliknya sekarang. Jadi ini sudah pernah lewat Selat Hormuz yang sekarang lagi di blok nih ya? Ya, Selat Ini Hormuz. kalau sekarang touring nggak bisa tuh ya? Waduh, seru tuh pasti. Seru. Gue sih bilangnya takut, dia bilangnya seru guys, ya kan? Selat Hormuz tuh segede apa sih, Bang? Coba deh, kan pasti banyak yang pengen tahu. Kalau nyebrang pakai kapal paling cuman 6 jam. Cuman 6 Iya, jam? Oh dari- gede tuh selatnya itu? Iya, Jauh. kecil lah kalau cuma 6 jam. 6 jam tuh kira-kira Lombok Surabaya atau Lombok Bali itu 4 jam. Iya, kecil kan. Oh, kecil tuh Gilimanuk Bang, sejam naik motor tuh. Itu kecil tuh itu, ya kan? Jadi ini 6 jam naik kapal feri. Oh, itu emang banyak kapal-kapal Auli lewat tuh. Banyak. Besar-besar lah kapalnya. Oh, indah nggak sih Selat Hormuz? Enggak, ya Ya gitu aja. biasa aja gitu. Nggak kayak wow banget gitu. Ya pelabuhan pada umumnya, pelabuhan internasional. Ingat nggak berapa tuh nyebrang kayak gitu? $120. Oh lumayan ya. Lumayan. Itu kalau kayak gitu berarti imigrasinya di UAE atau di Iran ya? Di dua-duanya. Oh karena keluar dari Iran. Iya, keluar dari Iran, masuk UAE. Oh itu motor masuk tuh aman tuh ya? Aman motor. Nah ini berarti itu udah dekat Mekah tuh lah ya? Main jauh juga lah. Masih jauh juga? Dari UAE ke Mekah jauh lah masih. Masih berapa lagi? Masih 2 minggu lagi tuh. Gak kelar-kelar ya kayaknya touringnya ya. Gak kelar-kelar loh guys. Berarti kan ya dari 6 bulan udah sisa, berarti 5 bulan sudah terlewati lah ya. Selama 5 bulan nih Bang, pernah nggak ada di titik kayak gua ngapain sih sebenarnya touring nih kesini gitu? Allah, hampir tiap hari lah. Hampir tiap hari. Iya. Apalagi kalau dia datang momen-momen yang membosankan gitu. Kayak contoh yang di Cina tadi, 800 kilo sehari. Nah itulah tuh pemikirannya. Aduh ngapain lagu kayak gini ya kan. Udah buang-buang duit, padahal di rumah enak tidur-tidur ya kan. Iya kan, enak di rumah tidur-tidur gitu. Jadi setiap hari tuh ada aja momen-momen kayak Ada. ngapain gitu kan gue di sini ya kan. Tapi motor sejauh itu gimana Bang? Hampir nggak ada problem sih. Selama 5 bulan itu? Biasanya problemnya elektronik doang. Rantai gitu? Nggak ada. Ban? Nggak ada. Ban ya enggak? Uniknya 6 bulan aku motoran sampai ke Arab nggak pernah bocor loh. Bohong. Nggak percaya. Bisa gitu ya? Sebulan di Jakarta aja motor bisa sekali bocor tuh. Ayo kenapa? Kenapa? Nggak tahu, coba jawab aja. Enggak, karena doanya di depan Ka'bah guys. Ya kan, dijagain sama Allah tuh, ya kan. Ya kamu mau kesini naik motor boleh saya jagain gitu kan. Momen-momen paling menyeramkan waktu itu di mana, Bang? Paling menyeramkan itu ada di Cilas. Cilas. Cilas itu salah satu desa yang ada di Pakistan Utara.
Dan pada masa itu aku nggak tahu kalau itu adalah daerah konflik. Oke. Ya kan? Nah, terus nyampe aku malam di situ. Begitu nyampe orang pada rame nih di luar nih. Nah, kebiasaan orang Pakistan, dia begitu mulai maghrib, udah pada keluar semua orang itu. Keluar. Nongkrong lah, nyari makan lah, belanja lah. Belanja mereka itu pas maghrib tuh. Kalau kita kan sini maghrib nggak boleh keluar kan. Di sana makin maghrib makin rame. Mungkin kalau siang panas banget kali ya. Enggak juga. Pakistan Utara kan dingin. Emang udah kebiasaan mungkin kali ya gitu kan. Habis itu orang masih aja rame. Tapi ada juga polisi di situ. Banyak polisi lah di situ kan. Dan aku harus nginap di satu hotel. Yang hotel itu pagarnya tinggi dan ada kawat durinya. Pintu utama hotel ini ya kayak pintu kita ini nih ya. Ini kan masih pintu besi biasa ya. Kalau pintu ya, hotelnya itu kayak pintu berangkas tau nggak? Tebal, besi tebal gitu. Apa itu indikasinya coba? Berarti kan memang hotel ini nggak bisa ditembus peluru nih hotel ya kan? Dah masuk aku ya kan. Habis itu tiba-tiba kan udah capek tuh ya kan. Tiba-tiba orang-orang aku ketidur tuh bentar tuh. Tidur bentar tiba-tiba ini dengar suara tembakan. Duduk di belakang hotel nih. Duduk. Tiba habis itu suara ini ledakan. Duar besar suara. Iya aku kalau itu itu pertama kali ku dengar suara tembakan ya kan. Ada pula suara ledakan ya kan. Fix ini. Dari hotel yang kita lihat tadi apa? Perang ini. Ini konflik ini, perang nih pasti. Gas cari angin berair di sini tuh pasti. Asli. Ya. Udah kepikiran tuh di kepala ya. Udah kayak sudahlah sampai sini gitu. Ya. Habis itu orang karena aku masih di kamar tuh, tapi masih kedengaran nih suara orang bergerombol masuk ke hotel itu tuh. Tapi kayak evakuasi naik ke atas gitu kan kedengaran suara tangga gitu kan rame orang kan. Ditambah itu lagi makin takut lagi aku. Ngapain coba orang rame-rame ke sini? Berarti apa? Evakuasi. Wah, ini betul-betul perang nih kalau begini nih, ya kan? Habis itu nggak lama kemudian mereka malah ini kedengaran suara musik gitu. Dan mereka ini kayak nari-nari gitu berkeliling lagi pawai. Bukan pawai, kayak party gitu. Iya, party. Jadi keluar aku kan dari kamar, kuliah dari CCTV yang resepsionis. Anjing, berarti yang ledakan tadi itu manggil mereka yang buat party nih berarti nih. Bangsat. Aku udah jantungan di situ. Gila ternyata bukan ada apa-apa ya. Enggak. Ternyata cuma party doang. Cuma party doang. Tapi paling dekat daerah konflik yang dilewatin apa berarti? Itu salah satunya. Itu salah satunya. Itu daerah itu tuh jadi banyak kelompok separatis di sana. Oke. Ada dari pemerintah, Pakistan ya kan, ada yang Taliban Pakistan, ada lagi tuh kelompok lain yang separatis lain. Jadi itu mereka konflik tuh antara banyak pihak begitu, makanya di sana tuh daerahnya sensitif, gitu. Udah itu besok paginya nggak lama-lama lah, itulah pertama kali aku keluar dari hotel jam 6 ya kan, nggak mau lama-lama aku situ. Begitu keluar aku hotel, tiba-tiba dari belakang disusul pakai mobil apa? Mobil Toyota yang biasa dipakai Hilux, pickup. Mobil Toyota pickup. Oh, pickup. Yang biasa dipakai orang Arab. Apa tuh? Toyota apa tuh? Land Cruiser, Hilux. Land Cruiser yang dia yang kotak gitulah. Iya, kotak gitu. Kayak kijang kotak. Iya, kayak kijang kotak Land 170. Lewat dari belakang aku, satunya gini ngarahin Bajoka. Masa? Asli, itu sayang aku nggak gue rekam bah. Gini dibercandain sama dia. Gini. Dibercandain. Bercandanya serem ya di sana ya. Gini, habis itu ya. Bercandanya Basoka, Bos. Bajoka. Serem ya. Ini sebelum kita sampai bahas di akhir nih. Yang paling berkesan kalau selama touring berarti di mana? Negara mana? Atau daerah mana? Tetap Pakistan. Iya. Di antara Thailand. Berkesan ini kan bukan berarti harus indah. Harus indah ya, betul. Betul. Walaupun tidak jelek ya. Nggak bisa ku bilang tidak jelek juga karena Pakistan Utara itu juara Pak. Bagus. Pemandangannya dia mirip kayak Ladakh. Oh, kan tetanggaan. India Utara Ladakh. Iya, ya? India Utara, India dia adanya Ladakh. Ya kan itu kan nama daerah tuh. Nah, kalau di Pakistan ada namanya Karakoram. Karakoram. Iya, Karakoram. Dan ini langsung bertetanggaan, bersampingan langsung.
Kalau misalnya itu ada izinnya, aku sampai ke perbatasan Karakoram, Skardu sama Keladak. Kalau boleh aku masuk India dari situ, aku udah masuk dari situ. Ngapain aku turun lagi ke bawah ke India gitu. Itu memang juara pemandangannya. Bagus tuh ya. Bagus. Karena daerah sana masih ke daerah pegunungan Himalaya kali ya? Iyalah. Masih urutannya Iya. lah ya. Himalaya, Karakoram. Nah, gitu. itu emang itu indah banget lah guys. Asli. Daerah-daerah sana tuh daerah indah banget yang sayangnya aksesnya sebenarnya susah lah ya. Betul. Iya Agak kan? menantang aksesnya. Ini memang sangat-sangat beruntung Bang Sandy sudah sampai Beruntung, sana. Ya kan. Jadi so far nih udah mau sampai Mekah motor nggak ada trouble, ya kan. Udah lewat daerah Selat Hormuz, daerah perang, dipercayain pakai bazooka. Serem ya, jujur ya. Serem, ngeri-ngeri sedap lebih tepat. Ngeri-ngeri sedap sih memang. Nah, akhirnya sampailah di UAE. Masih sisa 2 minggu tuh. Ya, Riding tuh. betul. Ini udah daerah bebas konflik lah ya. Iya. Udah well developed country lah. Udah level Abu Dhabi mah. Aku pertama kali masuk negara maju gitu lah. Oh iya benar. Sampai lah ke Dubai kan. Wih, keren Dubai ini. Iya. Keren. Parkir bebas, nggak bayar ya kan. Aku parkir di mall. Parkir motor nggak ada di Dubai itu. Saking nggak adanya motor di sana. Siapa juga yang mau naik motor, panas sekali lah Bang di sana itu. Iya. Motor pun paling ada ojek makanan. Oh iya Ya free. itu doang tuh gitu. Jadi kalau misalnya kita bawa motor, parkirnya di tempat mobil gitu. Oh. Jadi udah parkir kan tempat mobil, gratis. Negara maju tuh ya. Di negara maju. Gitu. Tapi 3 hari aku sana, 3 hari lah kita. Keren. Lama-lama bosen juga. Lebih senang bercanda pakai bazooka tadi tuh ya. Iya. Nggak menantang. Aku pribadi lah, negara maju nih nggak menantang begitu. Terlalu ini apa namanya? Terlalu aman. Aman kali. Iya kan, terlalu aman. Nggak ada cerita dia. Tidak ada ceritanya guys. Lebih banyak ceritanya di Pakistan. Ya kan. Lihat Irak gak sih? Enggak. Iran, ya kan. Itu lebih banyak ceritanya tuh ya. Nah, akhirnya sampai masuk perbatasan Saudi Arabia. UAE Saudi Arabia. Uniknya kalau UAE kan kita masih pakai karnet tuh. Ya kan? Kalau di Arab enggak lagi, bebas saja. Jadi urusannya sama imigrasi aja. Bebas aja itu maksudnya motor boleh masuk. Iya. Paling kita ngurus ini aja asuransi udah, gitu aja. Oh. Di Arabnya. Ya. Makanya aku bilang tadi beda negara beda regulasinya. Makanya harus kita pelajari juga sebelum kita berangkat. Jangan nanti sampai kita berbatasan ini apa namanya? Main tebak-tebakan kan. Itu yang bikin. Itu yang justru dari semua perjalanan, dari semua tantangan yang kita jalani lah, semua lah, bukan hanya aku aja yang pelakunya. Pasti mereka menganggap yang paling sebenarnya menantang itu justru di bordernya. Karena kita udah siap pun, belum tentu yang petugas ini bisa ngasih. Benar. Kalau mood dia jelek, ya kan? Sebel ya. Sebel. Makanya sebenarnya, disinilah keberuntungan itu. Sebenarnya di situ tuh ya. Itu kalau ngurus border tuh seharian atau berapa jam doang sih sebenarnya? Beda negara beda juga. Paling lama pernah berapa lama? Paling lama di Cina tuh. Hampir ada 6 jam kami di situ. 6 jam? Iya. Mau masuk atau mau keluar? Mau masuk. Padahal dokumen udah lengkap kan. Tapi karena regulasinya panjang sampai di scan X-ray. Canggih Cina. Di scan X-ray lagi. Pokoknya dia tahu lah semua apa yang kita bawa tuh. Ya kan. Habis itu paspornya lagi dicop. Habis itu dibuatkan SIM-nya, STNK-nya, plat nomornya. Oh dibikinin plat nomor ya? Iya. Jadi di Cina itu hanya paspor kita aja yang berlaku. Sisanya enggak. Jadi STNK, plat nomor, SIM, habis itu ini apa namanya custom permitnya, dibuatin lah semua itu di Cina dan itu temporary. Oh, jadi platnya plat sementara juga ya? Betul, itulah biaya 40 juta tuh tadi udah termasuk itu sama guide guide-nya itu tadi. Dan kita tuh nggak bisa berkendara sendiri di Cina. Bisa, sendirinya maksudnya aku misalnya Om Guide ya kan. Nah, kita berdua bisa. Yeah. Tapi kosnya akan jauh lebih besar. Oh, tuh beda lagi kosnya. Ya, itu kenapa kita selalu orang yang melintasi Cina itu grup. Berkendara dalam grup gitu. Jadi semakin banyak ininya kendaraan yang ikut, semakin kecil lah biayanya. Benar kan dibagi-bagi. Tapi kecil pun menyentuh 40 juta juga. Bayangin kalau sendiri. Kemarin tuh udah grup tuh 40 juta? Iya.
satu kendaraan 40 juta. Masih lumayan ya. Nah, lu udah masuk cerita kita balik lagi ke UAE. Udah masuk Saudi Arabia. Ya. Terus motor parkir di mana? Asal motor parkir di Masjidil Haram enggak kan? Oh, tunggu dulu. Oh, belum. Begitu masuk border UAE ya kan. Wah, itu aku terharu aku di situ. Jauh-jauh aku motoran udah bulan nggak terasa ya kan, sampai Arab aja gua. Jauh juga perjalanan gue sama ini. Jauh lah, dari awal udah tahu gak tuh jauh. Di situ aku baru sadar perjalanan ke jauh. baru sadar. Dari kemarin ngapain aja, baru sadar. Begitu kita masuk Arab tuh kan udah langsung gurun tuh kan. Gurun apa namanya itu lupa gue. Syubaitah namanya. Nah, tapi dari situ aku nggak langsung tuh ke Madinah. Oke. Ke Riyadh dulu? Tidak. Masa itu adalah 2 hari terakhir balapan Dakar. Oh, wait. Tapi ini ketika Mas JJ di sana enggak ya? Enggak. Ini tahun sebelumnya. Oh iya, ini tahun sebelumnya. Itu kan di 2 hari terakhirnya itu ada di Syubaitah di perbatasan itu tuh, empty quarter. Itu aku tuh motoran 1000 kilometer dalam 1 hari. 1000? Iya. Bodoh hal ya. 1000 kilometer. 1000 kilo sehari gitu deh. Untuk menempuh jarak berapa ribu? Totalnya dari total perjalanan berapa yang itu? 1200 cuman. Oke. Karena aku pengen nyampe pagi besok. Oh, ya kan? ngejar. Ya, ngejar itulah. Udah, nyampe aku di bivouacnya itu kan. Boh, itu keren kali balapan itu. Keren. Jadi mereka balapan itu tuh di tengah-tengah gurun. Semua logistiknya ada di tengah gurun itu. Betul. Kayak satu kota dipindah dalam satu malam. Wah, itu juara sih panitianya. Itu nontonin tuh? Nontonin aku tuh. Balapan-balapan. Ya. Cuman kan camping aku di situ. Kita nggak boleh masuk ke lingkungan itu tuh. Oke. Ya, jadi kalau kita ngelewatin jalan-jalannya aja boleh. Dia ada pagar kayak gitu kan. Ku cobain masuk ya kan. Sembarang aja aku. Ilmu bego aja, pura-pura bodoh. Nggak tembus juga ternyata. Oh, nyobain tracksnya sedikit? Iya. Nggak tembus? Enggak, nyobain masuk campnya. Oh. Nggak tembus. Langsung ditahan sama panitia. Udahlah, camping lah keluar ya kan. Begitu aku buat tenda, aku perhatikan mereka. Wah, itu nggak ada tidur tuh mereka tuh. Iyalah. Iya. Habis itu jam-jam 8 mereka udah geber-geber. Wow. Habis jam 9 udah tidur ya, udah sepi ya kan. Jam 4 udah bangun lagi, udah geber-geber lagi ya. Jam 5 udah berangkat. Iya. Ih, gila tuh. Jadi tahun depan ikut Dakar nih jangan-jangan pengennya nih. Kalau ada sponsor oke lah. Tuh kan. Gua udah nebak tuh tadi. Ujung-ujung ikut Dakar karena kemarin baru ikut XCR kan. Iya, tahun lalu XCR. Jadi emang sesuka semenantang itu loh. Iya, petualangan. Jadi emang 2 hari nontonin Dakar. Nah, tololnya aku ya kan, kupikir karena aku punya CRM Rally, bisa lah aku ikut mereka ini ya kan. Ternyata CRM Rally yang Beda. namanya aja Ternyata sama. Begitu masuk langsung kelelep di pasir. Di situ ngeliat CRF rally yang gede-gede kan. Iya, CRM Rally yang asli lah. Yang asli yang gede-gede, pas tengah langsung ngedrop say. 2,5-nya say langsung ngedrop, 1 silinder langsung ngedrop tuh. Langsung nancap di pasir. Nah, gitu. Keluar, dia kan ada aspal. Ya. Nah, itu kan udah kiri kanannya udah gurun semua kan. Ya udah aku cobain lah. Cep, langsung nancap. Karena rasa penasarannya sangat tinggi. Iya. Slep. Udah nih berhenti ngeluarin sendiri. Ngeluarin sendiri lah. Turunin bagasi lagi. Wah, kan bagasi ada tuh. Ya. Kalau dikeluarin sendiri tanpa turunin bagasi kan susah jadinya. Berat. Turunin PR lah jadinya. Berarti selama ini kita termanipulasi dengan namanya. Ya benar, nggak bisa ternyata tidak segitunya ya. Tidak segitunya. Tergantung sebenarnya menurut gue tergantung obstacle sih sebenarnya. Nah dari situ baru tuh sampai ke Madinah. Ya dari situ aku langsung lah riding ke Madinah dulu. Dan itu, kalau aku tahunya kan orang-orang pada umroh naik bus. Iya, Iya kan? bisa. Nah ini umroh naik motor plat B. Plat B. Parkirnya di mana berarti? Di Masjidil Haram. Parkirnya premium kalau pakai motor. Oh iya. Masjidil Haram kan besar tuh. Ah. Ya kan? Kalau kita mau naik situ kan kita bisa kalau pakai kendaraan kan di drop tuh di bawahnya kan, di basementnya kan. Ya kan? Nah, ya udah ke basementnya itu aja aku. Dari motor itu, jalur mobil itu kan nggak ada motor di situ kan. Jalur mobil, kulihat ada ojek Arab kan ada tuh. Oh. Ojek Arab kan kalau kemana-mana kan sembarang tuh mau lawan arah.
Kalau mobil kan nggak boleh ya kan. Ya udah, ku ikut aja lah ojek Arab itu. Ternyata dia parkir dari lobby drop off ke kanan, itu kan tangga tuh ke atas kan. Samping tangga aku parkir. Sangat-sangat premium kan parkirku. Berarti motornya parkir di tangganya naik ke Masjidil Haram Iya, berarti. samping tangga. Itu plat B tuh. Plat B. Kutanya ininya satpamnya kan, penjaga di situ. Boleh parkir? Boleh. Boleh pula. Udah situ aku parkir. Selama 2 minggu aku parkir di situ. Iya. Iya. Nggak dipindah-pindah? Enggak ada yang ini. Oh, nggak ada yang nilang, nggak ada apa? Enggak ada. Udah, terus habis itu momen pertama kali habis naik motor sejauh itu lihat Ka'bah. Itu gimana rasanya tuh? Sedih lah. Sedih, terharu lah. Terharu aku ya. Bisa nyampe juga aku sampai sini. Doaku ternyata nyata, kenyataan doaku. itu hari keberapa tuh berarti udah? Wih, udah 6 bulan lewat lah. Kalau yang gitu Itu aku nyampe Mekah. Itu ke hotel dulu nggak sebelum ke? Enggak, langsung. Oh langsung? Langsung ke Nggak, kan, Mekah aku. masuk Masjidil Haram tuh pakai baju riding? Iya. 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 Nggak ganti baju ini dulu? Enggak. Oh. Karena aku nggak langsung umroh di situ. Aku begitu nyampe Mekah, langsung aku. Masuk ke Madinah? Iya. Madinah dulu kan. Madinah aku seminggu tuh. Kan. Habis itu kan langsung ke Mekah. Dari begitu aku nyampe Mekah langsung aku. Oh, itu langsung sholat lah pakai baju riding aja. Gitu. Iya. Nah, baru 3 hari, 2 harinya barulah aku umroh. Gitu. Oh, Nah. jarang-jarang nih denger cerita orang lihat Ka'bah pakai baju riding ya? Iya, baju riding aja. Pakai helm? Oh enggak segitunya lah. Ya kagak tahu bang, gua mah kagak pernah, belum pernah nih soalnya. Berarti helm taruh, pakai baju riding lihat Ka'bah tuh. Iya. Wah, Langsung aja. langsung terharu tuh ya. Iya. Wah, jadi ini perjalanan luar biasa guys ya kan. Berarti tahun sebelumnya kan di Madinah, di Mekah doanya adalah touring sampai sana. Nah ini berarti kan udah kedua kalinya. Doanya apa? Sama juga itu lagi, touring motoran lagi sampai Enggak. Oh enggak beda. Doanya paling ya sehat aja lah. Oh iya. Habis itu lanjut lagi touringnya. Lanjut lagi. Nah, jadi ini teman-teman sudah perjalanan 6 bulan. Tunggu dulu, belum selesai. Masih banyak ini. Jadi pas itu tuh, pas di Madinah, ini kan sebelum Mekah, kan Madinah dulu tuh. Madinah sebenarnya lucu nih. Di Madinah tuh aku nggak ada motoran, begitu nyampe Madinah, dah langsung parkir motor di hotel kan. Nah, ibadah segala macam lah, udah lupakan lain semua. Ada konten aku situ kan. Habis itu hari terakhir tuh. Nah, di Madinah istri sama orang tuaku nyusul. Nah, situ ya kan. Jadi udahlah. Mana kita nih, cari angin lah kita yuk di kota Madinah. Cari angin lah, beli helm lah aku. Beli helm untuk istri kan. Nah, keliling kan kota Madinah. Ya kan. Habis itu terakhir foto lah, tempat spot foto Madinah. Yang ada ini, frame itu tuh. Oh ada? Hah? Aku belum pernah soalnya bang sana. Oh iya kah? Jadi, kepikiran jadi jadi foto lah di situ ya kan. Di situ kan ya tempat paling viral di Madinah lah ya kan. Nah, berhenti aku situ foto-foto kami ya kan. Namanya orang Indonesia kan banyak di sana tuh ya kan. Tiba-tiba dia kaget lihat motor ya kan. Plat BK ini katanya. Iya bang. Dari Indonesia bang nih. Iya bang. Udah berkerumun lah semua nih. Interview lah semua kan. Habis itu datanglah kelompok ibu-ibu ya kan. Ibu-ibu dari Sulawesi kalau nggak salah ya. Nanya lama-lama tiba-tiba ngasih uang. Lah, kenapa jadi ngasih uang? Ya kan? Ngasih uang. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah memang. Cuman aneh aja rasanya. Kaget aku. Dikasih gitu? Iya dikasih. Kayak ngasih THR gitu. Mungkin dikiranya kayak ini orang mungkin nggak kuat beli tiket pesawat kali, ya kan, makanya naik motor sampai sini. Iya, gitu kali ya. Mungkin kali. Ya. Kenalan sama ibu-ibunya? Nggak ikut sama. Dan itu nggak 1-2 orang, banyak loh ngasih. Oh iya. Iya. Jadi kan itu rame. Ya namanya orang kalau ngeliat keramaian kan yang makin rame dong, gitu kan. Makin penasaran dong. Jadi kita ada 10 menit di situ ngobrol-ngobrol. Jadi kan mereka ngobrol sama istriku jadinya. Ya. Istriku yang dikasih tuh. Gitu kami total. Bang, 4 juta. Mana nih bang?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Membawa rezeki. Besoknya gue ulang lagi. Lumayan beberapa hari. Balik modal. Itu kan nggak pakai riding gear. Besoknya gue ulang pakai riding gear, Pak. Oh, ini beneran diulang? Iya. Kan juga pikir bercanda. Gue ulang pakai riding gear, pakai tas segala macam. Musafir banget lah pokoknya. Betulan lah. Ketemu lagi ke orang Indonya? Beda lagi orangnya. Beda lagi? Tapi ngasih juga. Oh, ngasih juga? Ngasih juga. Hari terakhir tuh, besoknya lagi. Berapa hari sih? Berapa kali bolak-balik ke situ? 3 hari. Main beli tiket pulang. Ini jujur nih lucu sih, Tiba-tiba dikasih 3 hari lagi. Habis itu kan sebelum lanjut ke Mekah, paginya aku jalan dulu sama istri ke Jabal Uhud. Itu nggak jauh lah dari Madinah. Parkir paling depan nih, parkir motornya ya di Arab mana itu aja ada lah. sama sekali parkir motor. Jadi kita bebas ya, parkir paling depan. Rupanya aku parkir ini parkiran bus. Masuklah bus besar nih. Berhenti depan motor ya kan. Rupanya dalam satu bus nih orang Medan semua. Wih, begitu dia lihat motor ya kan. Bu, ini plat BK nih Bu katanya. Ramil satu bus tuh. Ini mengelilingi motor. Aku masih di Jabal Uhud itu. Begitu aku pulang langsung di interview. Wah, itu tembus juga tuh. Asli. Lumayan. Itu karena semua dimulai dari doa di Ka'bah tuh teman-teman. Ya kan, dikasih rezekinya banyak tuh ya. Ini jujurin lucu sih. Uniknya orang Indonesia tuh itu. Kalau yang dia kayak orang Pakistan, India ya kan, negara-negara Asia Tengah lah. Mereka tuh nggak ngasih uang. Mereka tuh menraktir makan. Mal teh lah. Ya. Dijamu lah. Kalau kita Indonesia dikasih uang. Kebiasaan kali. Budayanya memang beda lah. Ngasih uang, ya kan. Intinya sama, memuliakan musafir. Benar, hanya bentuknya aja berbeda. Itu lucu, jujur. Itu lucu banget sih, gue ketawa-ketawa. Jujur ya kan. Oke, ini kita kembali ke budget awal. Yang katanya 300. At the end, setelah 6 bulan, membengkak atau mengecil? Membengkak sedikit, 330-an. Sedikit? Ya. Dikurang dari yang 3 hari tadi, 320-an. Gue gak menyangka ternyata bisa dapat uang juga ya dari sana buat parkir doang. Nanti kalau aku balik bisa pulang lagi tuh. Bener, ke sana lagi, bawa motornya lagi. Ya kan? Jadi ternyata teman-teman, ya perjalanan 6 bulan ke Mekah banyak banget ceritanya ya. Banyak. Ya kan? Dari dikasih bensin gratis, dikasih uang sama orang Indonesia juga. Kalian udah tahu budgetnya berapa. Nextnya, gas cari angin mau kemana? Nextnya pengen ke Rusia. Cuman harusnya kemarin tuh bulan ini berangkat nih. Harusnya bulan ini berangkat. Cuman karena terjadi perang di Iran, yang mana itu menghambat jalurku, jadi tunda dulu lah. Tapi katanya suka tantangan kan? Nggak segininya juga. Ya aku pikir sekali, lucu juga nih perang gitu, ikut lah gitu kali. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi ntar kapan ke Rusianya belum tahu kapan nih? Belum tahu kapan. Kalaupun misal mentok ini nanti Iran nggak bisa lagi, paling aku ke arah Eropa Timur dulu, baru nanti masuk Rusia. Jadi motor udah setahun di sana? Setahun di sana sudah. Berarti startnya dari sana lagi? Startnya dari sana lagi nanti. Atau beli motor lagi, ulang lagi ke sana? Enggak lah. Enggak usah? Enggak usah. Cukup lah ya, cukup sekali aja. Iya. Ya. Jadi teman-teman, kalau kalian penasaran nextnya Bang Sandy mau kemana, follow aja Gas Cari Angin. Di YouTube juga masih banyak katanya konten belum diupload. 60% lagi belum. Iya kan? Jadi masih banyak banget yang belum diupload, ya kan, makanya subscribe aja ke channelnya Gas Cari Angin. Siap. Bang Sandy, terima kasih atas waktunya, ketawa-ketawanya. Dikasih duit sama orang Indonesia. Itu gok dari semua cerita ini, teman-teman. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sebi Jalan. I'll see you next video, guys. Bye-bye. Thank you.